Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel yang memberikan informasi mengenai paket internet gratis dan lain-lainnya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai beberapa password WiFi atau password ya dari admin router IndiHome terbaru ya dari Huawei dan ZTE kayaknya. Jadi yang Anda harus tahu ya, kita bisa dengan mudah masuk ke mode admin ya, ke mode admin di router IndiHome jika HP atau laptop kita sudah terkoneksi melalui jaringan WiFi. Dengan masuk ke halaman admin atau pengaturan, kita bisa melakukan berbagai macam hal, misalnya seperti mengetahui ya nomor internet IndiHome, melihat dan mengubah password WiFi, mengubah nama WiFi atau SSID, melihat perangkat yang terkoneksi dan menggunakan WiFi kita, setting DNS tercepat, memblokir pengguna, mengubah settingan DHCP dan IP address, melihat optical information seperti radaman, voltase dan bias, dan masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan jika kita bisa masuk dalam mode admin di router IndiHome. Nah, untuk masuk ke halaman admin ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus terhubung dulu ya. Yang paling utama itu kita harus terhubung dulu ke jaringan WiFi yang ingin kita ubah. Lalu kita harus mengetahui dulu alamat IP login, baik. Ketika kita harus mengetahui password router. Nah, untuk IndiHome sendiri pada umumnya menggunakan alamat IP 192.168.1.1 dan ada beberapa lagi ya. Ada beberapa lagi alamat IP yang biasa digunakan. Kiranya teman-teman bisa mencari ya. Banyaklah di website-website yang menyediakan atau yang memberikan informasi mengenai alamat IP tersebut. Jadi di sini biasanya tiap perangkat dan tipe router bisa berbeda-beda ya. Ada beberapa merek ya dan tipe yang biasa digunakan oleh Telkom. Yang paling umum biasanya itu ada Huawei HG8245H, kemudian Huawei HG8245A, TP-Link WR81N, kemudian TP-Link W8961N, ZTE F609, ZTE F660, kemudian ada Fiber Home dan masih banyak lagi ya router yang biasa digunakan oleh IndiHome. Nah, jadi Anda bisa coba beberapa password berikut yang akan saya berikan ya kepada teman-teman. Kiranya perhatikan ya, jangan dilewati agar teman-teman tidak kebingungan saat login ya. Yang pertama itu kita ke router Huawei dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat bisa teman-teman lihat pada layar ini ya. Pada video ini, inilah beberapa username dan password yang digunakan oleh router Huawei. Yang pertama ada Telkom admin ya. Ini bisa teman-teman lihat seperti ini. Telekom admin, passwordnya admin Telekom, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian username kedua Telekom admin, passwordnya ZEP2KJZOL. Kemudian admin, root admin, user admin, support, kemudian the word, then your hand. Ya. Kemudian selanjutnya itu username admin, kemudian UGZ pagar 4A tanda seru RTH pagar lagi dan Y. Kemudian username selanjutnya ada admin Peki yang passwordnya Peki 54R. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, seperti ya. Ini ribet kali ya kalau mau dibacakan. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian admin dan passwordnya seperti ini MN dan ya bisa teman-teman baca sendiri.
kemudian admin DJ98T tanda seru 0394R6 pagar F. Kemudian selanjutnya admin, kemudian passwordnya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian yang terakhir ada support dan support. Nah, itulah username dan password dari router Huawei. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari router ZTE. Router ZTE biasanya menggunakan username-nya itu root, passwordnya root, passwordnya admin, kemudian username-nya admin, passwordnya Telkom DSO 123. Kemudian username ketiga yaitu user dan passwordnya user. Kemudian username keempat admin dan passwordnya ZEP2KJZOL. Kemudian username kelima user dan password admin. Username keenam support, password support. Ya, itu adalah password dan username ya, username dan password dari router ZTE. Kemudian yang sekarang digunakan dan termasuk router yang saya gunakan sekarang dari IndiHome yaitu Fiberhome. Fiberhome biasanya menggunakan username admin, kemudian password admin. Ya, biasanya itu kelemahannya fitur yang disediakan dari username dan password admin ini sangat kurang ya. Jadi kita menggunakan ini ya, biasanya ini yang admin dan version 0 dan lain-lain. Ini adalah username dan password yang menyediakan fiturnya itu lengkap ya. Saya ulangi lagi ya. Username pertama ada admin, kemudian password admin. Username kedua yaitu user dan password user 123. Kemudian username ketiga admin yang menyediakan fitur lengkap ya. Fitur lengkap yaitu admin yang ketiga dan passwordnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kemudian username keempat ada root dan password root, support, the word in your hand. Itu adalah password kelima. Kemudian yang terakhir yaitu support dengan password support. Ya, itu adalah beberapa password dan username lah dari router yang biasa digunakan oleh IndiHome ya, oleh Telkom. Kesalahannya itu biasanya jika teman-teman salah memasukkan password dan username-nya itu biasanya entah udah diganti sama pemilik atau pemiliknya lupa ya. Teman-teman yang memiliki wifi di rumah mungkin lupa dengan passwordnya. Caranya ya silakan teman-teman cari ya password utamanya atau ya seperti apa ya, gerbang utama dari router tersebut. Atau bisa juga kalau memang teman-teman sudah tidak bisa menemukan kira-kira di mana, bisa langsung di reset aja, silakan teman-teman reset. Dan ya mungkin cuma itu ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menemukan alamat IP dari router tersebut. Jika teman-teman menggunakan laptop silakan teman-teman buka Open Network and Sharing Center ya. Klik jaringan di bawah Open Network and Sharing Center. Kemudian teman-teman klik Wireless Network Connection atau Wi-Fi yang kita gunakan ya. Itu diklik saja, kemudian teman-teman klik details ya. Klik details, maka di situ akan menunjukkan beberapa alamat IP-nya. Nah, di sini alamat IP-nya itu seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat default gateway. Default gateway-nya itu 172.16.sekian. Saya tidak memperlihatkan karena ya orang-orang di sekitar saya bisa saja menonton video ini dan ya bisa mengotak-atik ya wifi yang saya gunakan. Ya mungkin cuma seperti itu ya videonya, semoga ini bermanfaat. Jika kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Jika ada
ada request mau buat apa, silahkan teman-teman request di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuatkannya. Sekian dari saya, terima kasih telah mampir di channel saya. Semoga video ini bermanfaat. Dalam video ini saya tidak maksud untuk mengajari teman-teman ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu, sudah paham soal hal-hal seperti ini. Saya hanya memberikan informasi kepada teman-teman yang belum ya. Pergunakan hal ini dengan baik ya, dengan bijak, jangan dibuat untuk hal-hal yang tidak baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.